dengar tentang kecepatan jarak dan waktu? Mereka bertiga ini saling berkaitan loh. Tapi kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Kecepatan. Apa itu kecepatan? Udah pernah dengar? Kecepatan ialah perubahan kedudukan setiap satuan waktu, di mana kecepatan dilambangkan dengan V, yang dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana S sama dengan jarak dan T yaitu waktu. Jadi, kecepatan dirumuskan dengan V sama dengan jarak per waktu. Yang kedua, jarak. Jarak dilambangkan dengan huruf S, di mana jarak yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Dirumuskan dengan S sama dengan kecepatan atau V dikali dengan T atau waktu. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu adalah jarak per kecepatan, di mana dilambangkan dengan huruf T, yang dirumuskan dengan T sama dengan S per V, atau waktu sama dengan jarak per kecepatan. Apakah adik-adik sudah mengerti tentang kecepatan jarak dan waktu menurut rumus dan definisinya? Pasti belum, jika belum diterapkan kepada soal. Baiklah, kakak akan memberikan beberapa soal agar adik-adik di rumah lebih mengerti. Yang pertama, soalnya yaitu Tony mengendarai motor selama 3 menit dan menempuh jarak 360 meter. Yang ditanya, berapakah kecepatan motor Tony? Baiklah, diketahui Tony mengendarai motor selama 3 menit. 3 menit berarti waktunya selama 3 menit. 3 menit. Namun, waktu di sini dia harus dijadikan ke dalam sekon atau per detik. Jadi, 3 menit ini, karena 1 menit sama dengan 60 detik, jadi 3 dikali 60 sama dengan 180 sekon atau detik. Dan menempuh jarak 30 meter. Jarak tadi apa? Jarak dilambangkan dengan S. Sejauh 360 meter. Yang ditanya, berapakah kecepatan motor Tony? Kecepatan dilambangkan dengan V. Berapakah kecepatannya? Maka kita jawab, rumus kecepatan tadi apa? Yaitu jarak per waktu atau S per T. Oke. Berarti 360 meter per 180 sekon atau detik. Maka jawabannya adalah 2 meter per sekon. Mudah bukan? Mengerti belum dengan soal yang kakak berikan tadi? Pasti masih kurang kan? Baiklah, kakak akan tambah beberapa soal lagi agar adik-adik di rumah lebih mengerti tentang pelajaran kecepatan jarak dan waktu. Soal yang kedua yaitu, Dadang mengayuh sepeda dengan kecepatan 4 meter per sekon selama 50 detik. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Dadang? Diketahui tadi, Dadang tadi dia mengayuh sepedanya dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kecepatan dilambangkan dengan V sama dengan 4 meter per sekon. Selama 50 detik. Selama 50 detik berarti dilambangkan dengan huruf T atau waktunya selama 50 detik. Maka yang ditanya, berapakah jarak tempuh Dadang? Jarak dilambangkan dengan S sama dengan
Jarak atau S tadi dirumuskan dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi, sama dengan dikali kecepatan rata-ratanya tadi yaitu 4 meter per sekon dikali dengan 50 detik atau sekon. Jadi jawabannya 4 dikali 5 berarti 20 dikali 1 berarti 4 dikali 50 yaitu 200. Jawab. Jarak dirumuskan dengan kecepatan dikali dengan waktu. Di mana kecepatan nadang tadi yaitu 4 meter per sekon dikali dengan waktunya yaitu 50 detik atau 50 sekon. Jadi 4 dikali 50 hasilnya yaitu 200 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Dadak tadi yaitu 200 meter. Gimana? Mudah bukan untuk soal yang kedua? Baiklah, untuk lebih paham lagi, kakak akan tambah satu soal lagi agar adik-adik di rumah lebih mengerti tentang pelajaran kecepatan, jarak, dan waktu. Baiklah, untuk soal ketiga yaitu Roni menggayuh sepeda dengan kecepatan 3 meter per sekon. Berapa lama yang dibutuhkan Roni untuk menempuh jarak 120 meter? Diketahui tadi Roni mengayuh sepeda dengan kecepatan 3 meter per sekon. Berarti kecepatan dilambangkan dengan V, 3 meter per sekon. Dengan menempuh jarak Roni tadi yaitu 120 meter. Jarak dilambangkan dengan huruf S. 120 meter. Yang ditanya, berapakah waktunya? Waktu atau dilambangkan dengan huruf T. Kita jawab. Waktu tadi apa rumusnya? Ya, waktu rumusnya adalah jarak per kecepatan. Jaraknya tadi 120 meter per kecepatannya tadi 3 meter per sekon. Jadi 120 dibagi 3, maka hasilnya adalah benar 40 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Roni tadi yaitu 40 sekon atau 40 detik. Gimana? Mudah bukan tentang pelajaran kecepatan, jarak, dan waktu? Ya, dari ketiga soal tadi, mudah-mudahan adik-adik dapat mempelajarinya lebih lagi agar adik-adik di rumah lebih paham lagi tentang pelajaran kecepatan, jarak, dan waktu. Baiklah, sekian video yang dapat kakak tampilkan. Semoga adik-adik di rumah dapat mempelajarinya dengan baik dan juga dapat mengerti tentang pelajaran kecepatan, jarak, dan waktu. Sekian video dari kakak. Happy watching adik-adik semua dan teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.